Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SMA, MA, SMK kelas 11 yang saya banggakan. Kali ini kita akan membahas materi PPKN, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Soal pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama, makna persatuan dan kesatuan. Yang kedua, kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, faktor pendorong serta penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang keempat, perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Soal yang pertama adalah makna persatuan dan kesatuan bangsa. Konsep persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan berasal dari kata utuh atau tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung makna bersatunya bermacam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan utuh dan serasi. Konsep kesatuan yang kita anut meliputi aspek alamiah, yaitu konsep kewilayahan, dan aspek sosial, yaitu politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Kebulatan tersebut sesuai dengan politik kewilayahan yang kita anut, yaitu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri serta lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan wawasan Nusantara mengedepankan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Perwujudan konsep kesatuan dalam aspek alamiah dan aspek sosial. Perwujudan konsep kesatuan dalam aspek alamiah sesuai dengan konsep wawasan Nusantara. Sedangkan perwujudan konsep kesatuan dalam aspek sosial meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Seluruh wilayah Indonesia dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Indonesia yang terdiri atas berbagai suku dengan berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti seluas-luasnya. Secara psikologi, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta memiliki satu ketekat dalam mencapai cita-cita bangsa. Pancasila sebagai satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuan nasional negara. Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seluruh Kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum yang berarti hanya ada satu hukum, yaitu hukum nasional. Bangsa Indonesia hidup berdampingan dengan bangsa lain, ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabdikan untuk kepentingan nasional. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Kekayaan wilayah Nusantara adalah modal dan milik bersama bangsa. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki daerah dalam mengembangkan ekonominya. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta keselarasan kehidupan yang sesuai kemajuan bangsa. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasil-hasilnya
dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Sebab yang kedua adalah kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik, yang berarti bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan dan bentuk pemerintahannya adalah republik. Makna negara Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar. Memiliki keanekaragaman aspek kehidupan sosial budaya seperti adat istiadat, bahasa, agama, dan kesenian. Memiliki konsep wawasan Nusantara yang menyatukan wilayah, semangat Sumpah Pemuda, memiliki tata krama dan keramah tamahan, letak wilayah yang strategis, memiliki keindahan alam yang luar biasa, memiliki keajaiban dunia, dan wilayah yang luas dan subur. Sebab yang ketiga adalah faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Adanya rasa senasib sepenanggungan karena faktor sejarah. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Adanya tekad dan keinginan untuk hidup bersatu. Adanya ancaman dari luar yang membangkitkan semangat nasionalisme, rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bendera merah putih, lagu Indonesia Raya, serta bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia yang heterogen. Wilayah negara sangat luas. Besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongrong keutuhan serta kesatuan dan persatuan bangsa. Masih besarnya ketidakmerataan pembangunan dan adanya paham etnosentris. Sebab yang keempat adalah perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Arti penting menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan dapat berjalan lancar. Negara yang berdaulat dan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Bangsa Indonesia akan mampu menanggulangi berbagai ancaman. Perbedaan suku, adat, budaya, dan agama dapat menjadi sumber kekuatan untuk hidup sejajar dengan bangsa lain. Wujud sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di lingkungan keluarga, menjaga kerukunan di antara anggota keluarga, saling menghormati dan menyayangi anggota keluarga, menghargai perbedaan pendapat, menjaga nama baik keluarga ketika bergaul dengan orang lain. Di lingkungan sekolah, rajin dan sungguh-sungguh dalam belajar, menghormati guru dan karyawan, mengikuti upacara bendera dengan khidmat, menghargai dan menghormati pendapat teman, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Di lingkungan masyarakat, tolong-menolong, saling menghormati dan menghargai hak orang lain, tidak membeda-bedakan suku, agama, dan daerah, bersikap adil dan mau bekerja sama dengan orang lain, serta ikut menjaga keamanan wilayahnya masing-masing. Demikianlah anak-anakku,
materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.